Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke anak-anak teacher semuanya, setelah kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Asmaul Husna ya, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, akan tetapi anak-anak teacher semuanya, sebelum hari ini kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak teacher buka bab yang keempat, dan disitu dibuka halaman 33. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak teacher, apa sih Asmaul Husna itu? Nah, jadi Asmaul Husna itu ya tersusun dari dua kata, yaitu asma atau ismun dan juga husna. Nah, apabila digabungkan mereka menjadi arti nama-nama yang agung. Ya, nama-nama yang agung. Jumlahnya ada banyak sekali. Ada berapa? 99. Nah, bagi setiap orang yang beriman ya, nama-nama yang agung itu menjadi pedoman. Nah, mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, kira-kira siapa ya yang menetapkan nama-nama Asmaul Husna itu? Ya, yang menetapkan itu Allah sendiri ya, Allah sendiri. Nah, jumlahnya ada banyak sekali ya. Nah, pasti mungkin ada yang hafal semuanya atau mungkin pernah dengar sebagian dari Asmaul Husna. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, kenapa sih teacher? Alasan kita harus mengetahui tentang keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna. Nah, untuk apa teacher ya tujuannya? Nah, dengan kita mempelajari Asmaul Husna ya, kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan kita. Kita tambah mencintai Allah kalau kita sudah mengenal Allah ya, apalagi dengan sifat-sifat yang agung yang sangat banyak itu. Nah, untuk mengetahui gambaran yang nyata, pada bagian ini kita akan membahas uraian nama yang agung ya dan mulia ini. Itu tadi tentang apa? Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, yang pertama itu Al-Wahhab. Apa itu artinya Al-Wahhab? Al-Wahhab itu artinya yang maha pemberi. Nah, adapun untuk istilah Al-Wahhab itu artinya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah. Ya, karena Allah itu maha kaya. Ya, jika kita meminta kepadanya tentang kenikmatan dunia, pasti kita akan diberinya. Nah, jika kita menerima rezeki pada Allah, pasti Allah akan memberinya. Nah, bahkan orang yang tidak mau menyembahnya ya, nah, Allah tetap memberi jatah rezeki ya. Nah, itu saking Allah itu maha pemberinya ya. Beda dengan maha pemberinya kita. Mungkin kita dermawan ya, suka mengasih, tapi terkadang kita masih melihat wah itu, orang itu jahat, wah orang itu mungkin tidak kita kenal atau mungkin berbeda kasta dengan kita ya, kita tidak mau berbagi. Nah, berbeda dengan Allah yang maha pemberi, semua makhluknya diberi ya, diberi rezeki, diberi jatah masing-masing. Nah, jika kita bersyukur maka kita akan ditambah lagi ya rezeki yang melimpah. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan memberi rezeki dari Allah yang tak disangka, min haitsu la yahtasib. Nah, di sini juga dijelaskan ya dalam firman Allah surat An-Naml ayat 64 yang bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh
ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Al-ayah, yang artinya, bukankah Allah itu yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Quran Surat An-Naml ayat 64. Nah, kemudian itu ada Asmaul Husna Al-Alim. Artinya itu yang maha mengetahui. Nah, sementara itu menurut istilah Al-Alim itu berarti Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Nah, kita nih ya, zamannya modern. Nah, serba canggih semuanya. Nah, semua ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Nah, tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati kecanggihan ya di zaman yang modern ini. Nah, sebab itu ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai orang yang mukmin. Nah, misalnya nih ada cita-cita anak teacher, ada yang kepengen jadi dokter. Nah, kira-kira jadi dokter itu nggak asal jadi dokter atau memang harus belajar dulu? Nah, harus belajar dulu ya. Dokter itu tugasnya apa? Nah, harus bagaimana ya? Harus tahu. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain ya, yang mungkin dinamakan dengan ilmu duniawi. Nah, kemudian ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat. Nah, kita kepengen menuju surga. Kita harus tahu jalan menuju surga. Kita harus menempuh hal-hal apa ya? Kita juga harus tahu. Nah, itu semua kita tahu dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tata caranya sholat ya, mungkin puasa, zakat itu apa sih, kita harus bagaimana ya, dan juga naik haji kayak gimana. Orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan itu bagaikan tubuh tanpa nyawa ya, tidak berguna ya. Kita tidak akan hidup berguna kalau tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, seperti kalimat bijak yang disampaikan ulama, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma alaihi bil ilmi. Nah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu. Nah, yang menginginkan akhirat pula harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya ya, maupun dunia ataupun akhirat ya, juga harus dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu apapun itu. Kita mandi, kita bersekolah, apalagi ya dengan ilmu. Nah, dari Teacher Zakiah pembelajaran hari ini ya, kita belajar Al-Wahhab dan Al-Alim dulu. Nah, untuk As-Sami ya, minggu yang akan datang ya kita akan bahas. Teacher akhiri ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.